Jadi kalau dalam dunia satanik manggil bisa banget. Bisa banget ya Kak ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa manggil tanpa harus menggunakan Ujengan bacaan-bacaan seperti itu. Katanya setiap satanik itu punya gedung, building. Setiap negara punya building ya. Jadi kalau satanik itu setiap negara besar pasti ada komunitas tersebut. Apakah dia open, terbuka kepada umum? Setiap satanik itu punya anak buah di bawah. Nah, anak buah inilah yang bisa muncul. Oke. Ya, Jadi itu namanya legion. Legion ya Kak ya. Nah, legionnya tuh satu legion itu 5.000. Al-Fatihah itu adalah doa segitiga namanya, triangle prayer. For your God, for you, and buat nabimu. Satanik itu tidak maha. Oke. Nggak maha. Cuman Allah tuh yang maha. Benar. Penyabar, pengasih, penyayang, maha dahsyat. Cuman Tuhan tuh yang maha. Satan and the gang itu tidak maha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama dalam kisah malam Jumat. Malam ini dari banyak request, nggak pernah henti requestnya di DM atau di komen-komen YouTube saya, selalu saja minta Kak Mongol terus. Dan memang sampai detik ini Kak Mongol itu masih menjadi favorit di YouTube saya, dan sepertinya bukan di YouTube saya saja, banyak di entertain lainnya. Dan malam ini saya tayangkan langsung, saya undang langsung Kak Mongol, sahabat kita semua. Selamat malam Kak Mongol. Malam, swadika. Baru pulang dari Thailand. Operasi. Operasi ya Kak ya? Hidung, cuman nggak berhasil. Kalau inget Thailand itu inget cerita Kak Mongol yang dulu itu loh? Nggak bisa. Traumatik soalnya. Tapi kan Thailand juga nggak cuma soal operasi. Betul. Thailand juga kalau soal klinik kan juga sama dengan Indonesia. Iya betul ya, sama. Mereka punya ragam hal yang banyak, dan salah satu malam yang paling membuat mereka juga suka melakukan eksplor tuh selalu malam Jumat. Eksplor apa nih Kak, budaya Everything. atau everything? Iya. Malam Jumat juga? Ya, ghost hunter di sana banyak. Oh, oke. Memang sama, dia juga budayanya juga kental juga Thailand ya Kak ya. Nah, Indonesia juga kurang lebih sama aja. Iya, kurang lebih seperti itu. Sama aja. Ghost hunter di Indonesia kayaknya sekarang makin menjamur. Iya, benar Kak. Banyak banget, bahkan yang paling parah sampai kayak berasa udah memang expert. Betul. Nah, malam ini nggak bosannya nih Kak, kita masih mau bahas tentang satanik. Oke. Nah, mau dipanggil aja? Boleh. Jangan. Mending gue. Jangan, nanti gue buka gerbang. Tapi Kakak masih bisa untuk manggil? Kalau manggil sih sangat bisa. Kalau bahasanya banget sangat. Masih ya Kak ya? Karena kita nggak pakai tinggal ketok-ketok aja di tembok. Harus ada tembok. Nggak bisa hubungan lain selain tembok, kaca atau nggak bisa hanya tembok? Bisa aja selama bisa diketok. Biasanya nih, ketika Kakak ketok tembok, apa fenomena alam yang terjadi? Hitam dulu. Oke. Jadi nanti kan kalau kita mau mengundang satanik nih kan, kalau orang-orang tertentu kan harus disiapin apa? Menyan, kalau memang ada yang pakai menyan. Cuman kan kalau harus diingat baik-baik, satanik itu kan dia ada ordo per ordo. Ada geng per geng. Kalau di orang-orang tertentu tuh yang bilang tuh ada gotianya, ada yang ini, ada yang itu, ada yang unsurnya ini, ada yang, nah itu kita nggak sembarang manggil. Oh gitu. Nggak boleh sembarang manggil. Boleh, tapi kalau buat Mongol, sampai hari ini gue nggak pernah manggil, tapi gue masih ngontrolin. Oke, tapi akses untuk manggil bisa. Bisa. Cuman buat Mongol ngapain? Iya. Jadi pertama gelap dulu. Ya. Fenomenanya. Kalau Mongol tuh kalau sekarang sih lebih gini. Dengan fenomena yang terjadi kayak kemarin Mongol bilang kan 2022 sampai 2024 itu akan banyak hal yang berhubungan dengan air. Iya. Nah, ini bukan karena Mongol melakukan ini sok tahu. Enggak, jadi kasusnya itu Mongol syuting di Depok, syuting penelusuran itu di daerah Depok, pokoknya kalau dari Polres itu terus turun belok ke bawah mau ke Auri, itu ada satu lokasi yang dulu bioskop. Nah bioskop itu terus dijadiin disewa gereja, terus akhirnya disewa klinik kecantikan lah, apalah segala macam.
Nah kita lagi syuting di situ pas jam 1 lewat sepersekian menit, Mongol lagi kita lagi apa Mongol kalau bahasa kita lagi nyigilin sesuatu di tembok karena ada hal yang membuat Mongol tuh pinginnya dia jangan keluar. Nggak sadar Mongol lihat ke atas, lah kok ada si ini lagi begini. Mongol telepon rumah, cross check rumah. Nah itu ini tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, tanpa bantuan komputer apapun, mereka nge-shoot. Dan itu terlihatlah sosok hijau. Ada di Google Map, di Instagram Mongol. Ada kayak? Ada Mongol taruh. Oh nanti aku bisa cek ya, semua teman-teman semua di rumah bisa cek ya. Di saat itu terjadi, Mongol tanya kan, kita kayak gimana nih? Ke Jogja. Mongol ke Jogja, kita ke alun-alun selatan. Nah di situ kita lakukan, maksudnya kita mau ngapain nih? Kita mengecek kenapa ada begini. Ya udahlah, berarti nanti hubungannya adalah dengan Leviathan karena dia arah selatan. Itu dalam dunia satanik itu ada kan Beelzebub lah namanya. Kalau di dunia itu ada Beelzebub. Nah itu di bawahnya tuh pasti sisi selatan itu namanya Leviathan, levitation. Nah itu di selatan. Nah otomatis kejadian alam yang terjadi sampai 2024 adalah yang berhubungan dengan air. Ya, sekarang kan yang Semarang rob. Ya benar. Terus ada lagi tuh katanya ya Sumatera Barat yang pantai air manis yang ada maling kundang, ada batu maling kundang juga rob. Oh gitu katanya. Iya katanya batu maling kundang tuh sampai tertutup air. Dan memang kemarin juga di daerah mana itu yang itu air udah melampaui ke daratan juga. Iya, jadi otomatis ada korelasi dengan levitation ini. Selatan. Jadi cuman kalau untuk manggil gimana mau ngalahinnya? Ya kita sih lebih ke mendekatkan kepada Tuhan aja. Oh gitu Kak ya? Ya dong, kita minta perlindungannya ke siapa? Ke Tuhan. Iya, sama payung aja bisa jebol. Kalau, tapi kan pakai payung bang biar nggak hujan. Kalau cabut angin juga telanjang ke payung. Jadi kalau dalam dunia satanik manggil bisa banget. Bisa banget ya Kak ya? Hanya orang-orang tertentu yang bisa manggil tanpa harus menggunakan bacaan seperti itu. Karena kalau manggil, ini ingat Mongol pernah ngomong bahwa satanik itu tidak maha. Nggak maha, cuman Allah tuh yang maha. Benar. Penyabar, pengasih, penyayang, maha dahsyat. Cuman Tuhan tuh yang maha. Satan and the gang itu tidak maha. Tetap ada batasnya. Kita manggil Lucifer kalau Lucifernya lagi ada di Afrika. Nggak mungkin dia pakai supersonic. Nggak mungkin nggak dikasih sama Amerika sewa. Tidak maha. Cuman ingat, setiap satanik itu punya anak buah di bawah. Nah anak buah inilah yang bisa muncul. Ya, jadi itu namanya legion. Legion ya Kak ya? Nah, legionnya tuh satu legion itu 5.000. Satu legion 5.000? 5.000. Jadi kalau Lucifer punya 400 sepersekian kali 5.000. Itulah 3 satan utama nggak pernah muncul secara karena ribut kalau deket semua ya. Kan yang sekarang muncul lebih banyak kan teritori. Ya benar. Kan hierarkinya ada. Ada hierarki kata bilang gitu. Berarti teritori berhubungan dengan wilayah. Yes. Kan kalau Pulau Jawa tuh teritori tuh kayak Nyi Roro Kidul, itu termasuk area teritori. Sebuah cerita yang dipercaya, yang akhirnya menjadi sebuah kebenaran, itulah legenda. Jadi masing-masing tetap ada teritori. Nah, kayak contohnya kasus ini nih, kan banyak yang bilang tuh, banyak pendapat-pendapat tentang kasus anaknya dari siapa? Ridwan Kamil. Iya kan Kak? Iya betul. Banyak yang paranormal bilang katanya masih hidup. Iya, masih hidup. Terus mencampuri urusan teritori ke Swiss kan nggak nyampe Kak ya? Nah, gimana tuh menurut pandangan Kak Mama? Kalau saya pribadi tuh kayak pengen gua gampar tuh orang-orang begituan. Maksudnya begini, nggak boleh kita melampaui apa yang udah Allah tetapkan. Kalau kan agama Islam tuh mengenal istilah tuh kun fayakun. Nah, kami agama Kristen mengenal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya benar bisa benar hidup. Tetapi kita jangan terlalu over
Oke. Sampai pakai kartu, 3 kartu, dari kartu tarot ini, demonic tarot, sampai kartu remi untuk ngeramal bahwa beliau ditemukan dengan selamat. Yang harus kita ingat sebenarnya doanya cuma cukup satu, ditemukan. Yes. Apapun kondisinya, itu udah urusan yang di atas. Jadi jangan menjanjikan. Jangan sama sekali. Pakai apalah alam berkata dia sedang ini karena kita harus minta bantuan Laut Selatan karena ini berhubungan dengan air. Swiss bro, Swiss. Bukan pantai Parangtritis. Swiss. Beda hierarki, beda teritori, beda penguasa. Nah, itu aja ada batasnya. Beda semua. Nggak mungkin Nyi Roro Kidul nyebrang ke Australia karena spiritnya beda. Nggak mungkin Nyi Roro Kidul nyebrang ke Filipina karena di sana ada tawang. Beda spiritual karena setiap daerah punya hierarki yang berbeda-beda. Ini di Swiss punya kawasan dan dia danau, jauh banget, bukan laut. Bukan laut ya kayak. Jadi kakak nggak oke nih dengan saya nggak setuju kalau ya. tahu. Mendingan kita sepakati berdoa aja buat beliau ditemukan, keluarga besarnya, papa mamanya, saudara-saudaranya diberikan ketabahan. Ya, makin tawakal sama Allah, makin dekat sama Tuhan. Jadi kita kasih kekuatan, kasih penghiburan, bukan ngasih yang hal baling, jalan banci kaleng. Hal baling. Ya, jalan banci kaleng. Temen dulu katanya ngasih hadiah tas beli di Singapura. Pas gua lihat, kok tulisannya Tajur. Di Bogor juga. Tapi dia bilang katanya beli di Singapura. Nah, itu hal baling. Nggak nyampe di sana tapi bilangnya ke sana. Jadi jangan ada kebodohan ya. Jangan membodohi orang atau jangan menjanjikan. Kalau orang bilang tapi kan beberapa paranormal berhasil loh, ya itu kan mungkin capaian hidupnya. Kita nggak boleh bilang enggak. Kayak contoh lah Mbak Rara. Ya. Mandalika tuh gimana tuh? Dia berhasil hilangkan hujan. Tetapi kan ingat, hujan dulu. Kalau lu berhasil menghilangkan hujan, nggak hujan. Betul. Nah, ini kan hujan. Hujan dulu. Hujan dan lu kelari komat kami. Iya dong, harusnya kalau benar dari awal itu udah nggak hujan. Dan ingat baik-baik ini ya, ini menurut Mongol. Dari pemahaman Mongol di dunia satanik bahwa fenomena alam tidak boleh dipindahkan. Menurut kamu nggak? Menurut kami di satanik, nggak boleh memindahkan. Di satanik itu tidak boleh memindahkan alam. Satu contoh aja kak. Nggak boleh mindahin hujan. Kenapa kak? Lah emang itu ditetapkan buat di situ. Nah terus lu pindahin ke Bali, sedangkan Bali nggak butuh hujan. Kalau nahan? Itu baru benar. Itu namanya nge-hold. Nge-hold ya. Kalau nahan boleh, minta boleh gitu ya. Tapi kalau memindahkan itu tidak boleh. Jadi bahasanya Mbak Rara itu memindahkan ya? Nggak boleh harusnya. Nggak boleh kak ya? Nggak boleh. Bali tidak butuh hujan. Iya benar. Yang butuh hujan Mandalika. Selesai acara turunin hujannya. Yang aku lebih setuju kayak gitu. Tahan aja. Di situ butuh hujan. Betul. Jadi hold. Gue pribadi disaksikan banyak teman-teman juga waktu gue ke apa tuh ibu kota negara baru, Pasir Penajam. Gue kesana, tanya sama Bang Giring Niji. Gue bisa manggil awan nutupin matahari. Selesai syuting, out. Jangan dipindahin mataharinya, lu PA lu mindahin. Lu betul ya kan, kalau matahari lu buka cabang boleh, kalau lu pindahin kan nggak boleh. Ya lu buka cabang kan kita jadi franchise. Intinya. Tapi kalau mindahin kan itu namanya adalah salah satu hal yang sangat keterlaluan. Kita harus ada tetap batas kuasa Tuhan ya kak ya. Betul. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Don't do and done. Berarti masih ada penghormatan terhadap pencipta dong, ya, iya dong. Kalau lu bisa mindahin dan akhirnya kita menjadi orang yang pongah, bukannya hukum agama Islam Kristen kepongahan adalah salah satu yang dibenci oleh Allah. Iya. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Bukannya Lucifer dan antek-anteknya dibuang gara-gara sombong. Betul. Dan Nabi Muhammad juga benci banget sama orang sombong. Betul. Nggak boleh begitu dong. Setuju. Saya bukan kontra, enggak. Saya maunya adalah tetap pada rule. Karena kalau lu berhasil bukan karena dirimu, karena yang di atas. Ini nih yang gue demen sama Kak Mongol tuh kayak gini. Jangan, aduh gue bisa ngolbit mata lu. Orang aja lu nafas kalau nggak dikasih sama Tuhan juga lu meninggal.
meninggoy. Jadi nggak boleh ada kesombongan dalam hal ini. Ini para habaib, keturunan habaib itu bisa apa aja orang keturunan Nabi. Tapi apakah mereka sombong? Ya, betul. Nah, orang yang sombong cepat matinya. Iya. Tuh gua jadi materi stand up. Kenapa? Karena pasti jalannya petenteng-petenteng. Apa itu? Nah, malaikat maut tunjukin muka nggak bisa kabur. Tapi kalau rendah kan? Tapi kalau rendah hati kita kan bisa lihat goblok kakinya muter balik kan. Nggak jadi meninggoy. Tapi itu udah balik. Dia nunggu di depan. Nggak ada malaikat maut nunggu di belakang pintu. Ada depan itu ya. Kita lagi jalan nunggu gitu kan karena kita rendah hati sederhana. Wih, kayaknya bukan sepatunya tuh. Nggak mungkin kan malaikat maut pakai sepatu bata. Nah, aku jadi tertarik sama kata-kata malaikat maut. Kalau dalam hal satanik, Kak, pandangan satanik, ada malaikat maut? Ada. Itu masuk kategori destroyer. Destroyer? Ya. Mereka penghancur. Ya. Penghancur? Iya. Agama Islam itu salah satu hal yang paling keren untuk menghilangkan malaikat maut itu Al-Fatihah, bukan ayat kursi. Tuhan. Al-Fatihah itu adalah doa segitiga namanya, triangle prayer. For your God, for you, and buat nabimu. Wah, ini keren sih kamu ngomong. Ya kan? Kita Tuhan, malu loh, muslim malu loh ini. Diri, nabi. Nah, itu. Nah, pernah Triangle, ada ya? segitiga miring? Nggak ada lah. Ada, dia akan berdiri utuh. Mau dibegini dia akan ikutin. Jadi kamu ngomong sendiri tuh juga istilahnya bahwa Al-Fatihah juga bisa menjadi. Gua hatam. Anas gua hatam. Karena buat gua doa agama apapun nggak mantra, dia pujian. Al-Fatihah itu pujian. Pujian, benar-benar. Bukan minta. Bukan pujian, lebih cenderung memuji. Gitu. Iya. Oke. Jadi doa yang memuji, nggak. Sekarang gini, kita muji Bapak. Kira-kira dikasih nggak handphone yang kita mau? Iya dong. Apalagi kita nyenengin bos besar. Bos besar. Pencipta langit dan bumi. Terus kita mentaati nabinya. Kita hidup dalam jalan nabinya. Keren jalan hidup lo. Betul, gue setuju Kak. Kalau sampainya, tapi gue masih jatuh Bang Mongol. Yang manusiawi bro. Emang ada orang yang nggak jatuh? Nggak mungkin. Tetap karena kita masih ada di dunia. Bukan cuma kita masih terdiri atas daging. Daging masih terikat. Nggak boleh lihat cincin berlian karena hilaf. Gue juga demen kamu. Masih ada las. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah pengontrolan diri. Di agama Kristen itu pengendalian diri namanya. Oke, berarti malaikat maut tuh di satanik itu ada. Ada. Mereka bagian dari destroyer. Kalau hierarki malaikat kan setiap orang berbeda-beda. Agama Muslim berbeda-beda. Ada namanya nggak Kak? Kalau di dalam dunia satanik tuh ada nama-namanya banyak. Kan? Enggak ya malaikat itu satu aja Kak, malaikat. Di Israfil itu kan salah satu malaikat pencabut. Iya. Oh jadi sama ya. Maka dia bukannya menurut kan itu kalau di agama Islam namanya Israfil. Israfil. Kalau di agama Kristen malaikat pencabut nyawa kan ada banyak. Kalau di satanik istilahnya ada? Di satanik mah banyak. Oke. Ya kan ciri-cirinya dengan ganco. Oh dengan cuma satu malaikat. Banyak dong. Masa manusia ada 10 miliar, malaikat mautnya cuma satu. Ya Allah, dia jadi cloningan dong kayak kayak Hanuman palanya 10 berubah menjadi Dewi Sinta. Enggak, dia ada banyak. Karena malaikat itu ada banyak. Oke. Diciptakan itu banyak. Malaikat itu diciptakan untuk melayani kita sebenarnya. Hukum awalnya penciptaan malaikat itu, kenapa mereka lebih dulu diciptakan? Karena preparing for kita, buat kita. Cuman gara-gara sombong, merasa diri gua lebih pride, lebih terhormat daripada Adam dan Hawa, memberontak. Akunya ya Kak ya. Oke. Keakuannya naik. Nah padahal kan hakikatnya dia nih buat kita. Oke. Oleh sebab itu perlindungan hidup buat kita ya salah satunya lewat malaikat. Munculnya lewat mana? Doa ibumu, doa ayahmu. Oleh sebab itu kan Mongol bilang di mana-mana, engkau ingin sukses hidupmu, nggak usah sekolah sebenarnya. Ibu. Datengin ibumu, datengin ayahmu, minta maaf kalau pernah menyakiti. Setelah selesai minta doa restu. Doa restu dapat, kemampuan dirimu cukup, penyertaan Allah, nggak mungkin gagal hidup. Setuju. Orang gua aja anak yatim piatu, anak haram bisa sukses, masa lu punya ayah ibu nggak sukses? Iya, setuju aku. Nah, jadi itu tuh solusi. Kalau bicara tapi kan Bang,
Bukannya kadang-kadang ada teman yang rese ya, biarin aja. Kan dia nabur, nanti dia juga nuai. Betul, setuju Kak. Kita mah tawakal aja. Tapi yang penting kalau lu pengen nyari hidup, nyari kesuksesan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kepada paranormal. Benar. Orang dia juga minta duit kan. Gua kemarin aja gua marah-marahin orang yang WA waktu zaman COVID. Tiap hari ada yang menggandakan uang. Wah gila itu crazy itu ya. Ya gua sampai marah-marahin orangnya. Bilang, Pak, lu gandain aja duit lu dulu, ngapain? Ini nggak mau orang. Kalau mau kaya kayain diri dulu ya. Iya, orang lu aja minta mahar, berarti lu gembel juga. Lu mau ngurusin hidup orang ya. Tapi emang paranormal lagi naik daun nih zaman. Sama itu, Oh. karena orang banyak banget mau ngambil dana gaib. Ini dana gaib dari mana? Emang duitnya dikeluarin ke gaib. Kak Mongol nggak setuju dengan dana gaib? Saya lebih setuju adalah real, karena aku makan nasinya real, nggak dalam alam gaib. Kalau Anda punya dana gaib, bisa jadi. Tapi bisa nggak Karena disarankan? kebaikan kita itu menjadi dana gaib kita sebenarnya. Wah itu gue setuju tuh filosofi tuh Kak. Jadi mungkin di saat kita wafat, itu kan, di saat kita meninggal, itu kan menjadi buat anak kita. Betul. Jadi karena apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Di saat lu menaburnya biji rambutan, nggak mungkin buahnya kedondong. Ya, itulah yang dimaksud versi Kak Mongol dana gaib itu seperti itu. Iya. Kebaikan yang gua pupuk itu akan membuat gua juga akan terselamatkan lewat kebaikan gua. Jadi gua nggak pernah jahat sama orang. Tapi kalau gua marah sering. Nah, ini Termasuk yang kasus apa? Kasus yang Travis. Nah, Itu kan juga marah-marah. Nah, Karena gua bilang rule astral projection itu berlakunya hari itu, bukan 2 bulan yang lalu. bukan lampau ya. Nggak boleh. Dan astral projection dilakukan oleh satu, nggak boleh rombongan. Kalau orang Jawa bilang tuh ngerogoh sukmo, nggak ada orang ngerogoh sukmo, 10 orang ngerogoh semua. Ini kalau seandainya gentayangan masuk ke tubuh orang itu, bablas kafe. Akhirnya kita terjerembab di alam yang berbeda. Iya. Anak orang tua kita di rumah, kok anak gue jadi begini ya? Oleng-oleng. Bukannya dia ke anaknya penurut, kok jadi tambeng. Nah jadi maksudnya astral itu terjadi di saat itu terjadi. Scanning memori ada, tetapi tidak rombongan. Dan lu hanya memantau plus melaporkan, tidak ikut di situ berkomentar. Itu Kasus kemarin itu seperti itu. Iya. Kasus meninggalnya. Yang meninggalnya Iya, kemarin nonton konser itu. Itu bukan gua nggak setuju, maksud gini, jangan sampai masyarakat terbodohi. Kasihan loh. Nah kita yang ngerti kan harus ikut mengingatkan. Viral lagi katanya gua nggak suka sama orang sukses. Lah orang gua juga ada sukses kok gua nggak suka. Gua udah nggak jual koran kok. Iya. Ya gua kan paling kalah di hati. Nggak punya. Kalau di asmara kalah nggak? Wah, gua kalau mau nyari mah nggak usah cari-cari jarang goyang, nggak usah. Nggak usah. Gua kalau mau nyari pacar, gua datang ke tempat nongkrongan. Ngapain jarang goyang? Mendingan lu duit buat bayar jarang goyang mobil handphone iPhone buat dia. Mendingan gue beli ini. Iya nih. Gila aja. Ini jarang goyang gue ini. Jadi orang kalau bilang, "Itu gimana nggak lu nggak pakai manggil-manggilin dia balik lagi buat apaan? Kan dia udah pergi kok." Ih, ngapain mau pergi balik itu ya? Pergilah dengan selamatan dengan berbuat. Pergi balik. Jadi kan itu prinsip. Oke. Jadi maksud gua kita balik lagi, hidup adalah nikmat. Yes. Nikmati aja. Nikmat aja Kak ya. Iya. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita selama kita tidak pernah berbuat jahat, dia udah santai aja, dia akan membal balik. Iya. Kayak orang lempar bola tenis, dia akan balik lagi ke lu. Benar. Yang gue demen nih sama kamu omongan hidup tuh jangan lari. Iya. Kan gue inget. Jalan aja, jangan Karena lari. hidup ini dijalani. Karena kita Jalani. adalah seorang pejalan, bukan pelarian. Bukan lari, nggak boleh kalau pelarian. Capek. Iyo ijo. Ya, Serangan jantung kalau kita berhenti mendadak. Terus, ya menghadap Tuhan. Coba kalau lu jalan, di saat kita jalan mikul beban kita bisa berhenti istirahat. Tapi kalau kita mikul beban, kita lari, bengek jadi, serangan jantung jadi. Nyampe kagak? Gula darah kita pasti dropping. Udah, menghadap Tuhan. Tinggal di mana? Tanah kusir atau yang mahal banget San Diego. San Diego. Tinggal milih. Tinggal milih. 250 juta 3 bulan. Nggak dibayar, nggak ditambah kontraknya, dibongkar.
Keduk di gedung. Di gedung. Berapa sih kontraknya? Per tahun ya? Sampai berapa gua kata? 5 tahun kayaknya. Ya, jadi setidaknya ya udah gitu. Kak, gini Kak, yang aku pernah dengar nih Kak, katanya setiap satanik itu punya gedung, building. Setiap negara punya buildingnya. Jadi kalau satanik itu setiap negara besar pasti ada komunitas tersebut. Apakah dia open, terbuka kepada umum, IPO ya, kalau bahasa saham tuh apa tuh saham terbuka untuk umum, IPO, public, ya, public, ya. PO. Jadi atau ada yang mainnya underground. Untuk Indonesia masih main underground. Oh, jadi building belum ada? Belum. Yang benar-benar kelihatan? Belum. Indonesia belum. Kalau di Amerika kan di San Francisco ada tuh. Church of Satan. Kalau Asia, di di Asia? Santa Barbara ada. Di Asia Kolombia. Udah ada Kolombia berdiri bener gedung satanik. Namanya apa tuh Kak? Jelas Kak? Ada Church of Satan. Oh ya. Ada. Jadi banyak negara, tapi mayoritas hanya berlakai Amerika, Eropa, ya ada. Itu udah jelas. Udah jelas. Bahkan di bawahnya gereja, di atas tempat ritual satanik. Karena apa ya? Dulu gereja dibangun sangat megah. Kesininya jemaatnya berkurang. Mau tidak mau maintenance gedungnya menjadi lebih tetap jalan, akhirnya disewakanlah tempat tersebut. Nah kalau di atas dijadiin amusemen, tempat main biliar. Ya udah. Bawah gereja. Oh, oke. Berarti sampai segitunya buildingnya. Ya. Nah kalau untuk Indonesia masih underground. Tapi komunitasnya dia nggak di underground. Terlihat nyata, terpampang nyata di depan kita, mereka lagi ngapa-ngapain. Nggak usah. Itu di semua agama. Iya, nggak usah pakai alambro. Ini anak gereja setan kayak depan. Nggak usah, itu namanya orang PA. Ya, tapi ciri khas mereka tuh akan terlihat nyata. Kakak bisa melihat kalau kita orang umum. Lah emang orang umum yang bisa melihat. Emang anggota gereja setan demit nggak kelihatan orang. Hanya aksesorisnya akan terlihat perbedaannya. Gimana? Ciri khas setiap daerah yang sudah dijajah dalam tanda kutip, yang sudah mereka datengin, yang sudah mereka kalau kita istilahnya dipatok daerah tersebut adalah lihat dari grafiti. Grafitinya? Iya. Oh. Grafiti itu termasuk mapping. Sebenarnya kalau istilahnya kita tuh namanya spiritual mapping. Pemetaan alam roh. Berarti lebih maju deh kalau yang udah ya pakai iyalah. Aku tahu itu. Nah, jadi kalau ada kompleks perumahan lu lihat ada pentagram, terus ada 666 dituin, terus kalau ngelihat ada kayak isi otak tapi tengahnya kayak tulisan Brain of Death. Nah, itu berarti mereka udah pernah ke situ. Udah pernah ya jejak langkah yang mereka di nah, situ. jejaknya mereka kan makin sempurna kalau ada laka lantas. Laka lantas. Iya, kecelakaan lalu lintas yang membuat darah itu keluar. Always setiap bulan. Nah, itu darah adalah mapping spiritual. Emang udah bagian dari mapping dan perencanaannya berarti. Karena kan pertumpahan darah itu yang akan meminta pertanggungjawaban. Orang meninggal itu yang minta pertanggungjawabannya itu darahnya, bukan orangnya. Oh gitu. Orangnya kan 40 hari diam. Orang yang wafat itu, orang yang meninggal 40 hari itu nggak bisa ngomong. Nanti setelah dia diambil baru ya. Kan ditanya siapa nabimu. Iya, betul. Tapi 40 hari itu dia di quiet, dia hanya bisa melihat. Tidak bisa berinteraksi. Tidak bisa. Ngomong gitu nggak bisa. Okay. Kalaupun dia ngotot pingin dikasih tahu melalui mimpi, melalui feel. Kadang kita ke bawah ke satu tempat, kenapa kok gue jadi ke sini ya? Oh ini kayaknya dia pernah kecelakaan sini, berarti gini ya. Orang-orang tertentu, kalau paranormal tertentu tuh bawa jeruk purut. Oh, oke. Dipencet di tempat kecelakaan. Tempat kecelakaan itu yang bidarnya itu. Iya. Oke. Itu buat jangan sampai ketahuan spiritnya. Nah Kak, dulu waktu zaman-zaman gue kuliah di rumah Pondok Indah itu, gue pernah ngelewatin rumah Pondok Indah Kak. Rumah kentang? Bukan. Rumah pembantaian terkenal tuh katanya rumah Pondok Indah itu tempat satanik. Karena pada pakai apa nih Kak yang tutup-tutupan itu kan? Kudi. Jadi kita mau parkir depan situ aja bodyguard langsung keluar. Nah ceritanya pada zaman dulu gua kuliah, pembantu yang pernah kerja di situ keluar kabur. Nah dia cerita lah tuh, banyak cerita tentang hal-hal yang kejadian di sana. Di nah di situ katanya salib terbalik di lantai. Ya.
terus mereka berhubungan badan, tapi misalnya gini, dia datang suami istri diambil suruh berhubungan badan tapi bukan sama suaminya. Ya, Emang itu benar kah? ya itu benar. Itu ada itu. Di Pondok Indah katanya nggak ada. Itu kan berarti masuk dari alur Children of God, COG. Oh, Kalau dari Church of Satan nggak boleh orang tua. The First Satanic Church tidak menerima komunitas satanik itu kan ada banyak bagiannya. Ada yang family, ada yang male, yang people. Nah kalau yang people menerima hanya yang selama lu belum married nggak diterima. Tapi kalau udah married nggak boleh diterima. Oh. Di komunitas yang mau ikuti itu yang belum married. Oh ya mau married. Tapi kalau yang COG yang udah married. Nah, dia harus itu. Jadi dia si suami Berarti harus nanti boleh. party seksnya suaminya dengan perempuan lain, istrinya dengan orang lain. Iya, kayak gitu, Kak. Jadi harus di depan itu Iya. ketika mereka datang itu. Nah, itu Iya. di Pondok Indah ada, Kak. Nah kalau di situ biasanya nggak ada responsibility-nya. Kalau di kita di komunitasnya Mongol harus ada responsibility. Siapa yang hamil nanti bayinya diambil kita, diaborsi. Aborsi yang Iya. sebelum tanggal 20 Desember. Iya, tapi sebelum tanggal 20 Desember kan ada tanggal 31 Oktober. Halloween. Halloween juga kan pengorbanan. Nah, Sacrificial. Halloween itu sebenarnya tuh Hari lahirnya setan. Oke, Birthday-nya. berarti untuk perayaan birthday-nya setan dong, Kak? Iya, Hari raya satanik juga. iya, satanik. Itu. Oh, Kan banyak, tapi kan tidak semua Halloween. Cuman Halloween yang berkedok banyak. Banyak, Kak? Ya di depan-depan pakai tiup lilin, ibadah apalah segala macam. Tapi kan di belakang nanti jam 12 malam ke atas kan ada Beda ritual-ritual lain. Sama Nanti itu. endingnya party seks. Ya di mana-mana satanik itu lust menjadi salah satu yang paling inti. Karena salah satu big bossnya yang di sayap timur kan lust, Lord of Lust. Lord Namanya of Lust. Lucifer. Oh, Sebelah gitu. sisi barat namanya Belial sebagai Lord of Power. Titik tengah Satan sebagai Lord of All. Teritorial ya itu semuanya adanya. Tiga chief yang paling kuat tuh kan barat, timur dan tengah. Barat, timur, dan tengah. Kan ada 9 yang namanya The Nine Lord. The Nine Lord. Ya. Utara, timur, antara timur ada jadi 3 tuh. Baru timur ke selatan tengah, selatan ke barat tengah, barat ke utara tengah. Tetap konsepnya Sentral tengah sentral. sebagai Lord of All. Lucifer last, power, destroy, bawa dragonic. Leviathan tuh dragonic. Baru ada Baal Berit, ada Baal, ada Belzebub, ada Astaroth sebagai Lord of Magic yang dipuja oleh para Penyihir. magician. Magiker. Oh, gue taunya mixer. Iya. Kayak si David Copperfield dong. Ya, kalau David Copperfield, orang kan nanya kalau Mas David bagaimana? Ya kita kan nggak tahu, kita nggak boleh menghakimi seseorang. Tetapi apakah dia bertobat atau tidak, kita juga nggak tahu. Karena kita juga nggak bersaudara. Masa gua telepon, lu udah tobat belum? Nggak mungkin lah orang gua bahasa Inggris aja cetek. Jadi di saat satanik, kalau kita melihat ke arah, jadi kan kalau Abaddon atau Asmodeus itu kan dia destroyer. Baru di sebelahnya itu ada Astaroth Magic. Baru Lucifer, habis Lucifer itu ada Baal sebagai Lord of Wealth. Lord of War. Ya, nah dialah yang berjanji dengan Solomon, Nabi Sulaiman, yang terkenal sebagai Lesser Key of Solomon. Yang sekarang banyak orang Indonesia yang mencoba-coba mencari hartanya Salomo, Nabi Sulaiman. Nah itu dari Gotia tuh Lesser Key of Solomon itu beneran ada. Tetapi di Indonesia dari 100 buku yang isinya tentang mantra pembuka, 100-100-nya palsu. 100-100-nya palsu. 100-100-nya palsu. Oke. Karena udah dibikin orang, dirombak awalnya. Nah, pertanyaan aku lagi, Kak. Satanik itu suka ada perkumpulan nggak sih pada bulan-bulan tertentu? Ya iyalah, timnya aja ada Sister of the Light, ada pertemuan setiap full moon. Setiap bulan ada full moon, Selalu Sister ya, of the Kak? Light pasti ada pertemuan. Semua spiritual termasuk satanik juga selalu dengan full moon. Full moon. Karena memang ada energi. Energinya kuat. Dan energi untuk alam pun juga kuat. Full moon Selalu full moon. Full moon membuat
dunia ini dikuasai oleh apa? Oleh air. Pengendali air ada di full moon. Ya, betul, aku setuju ya. Makanya kan kalau lagi full moon air naik, pasang gitu kan. Atau di kejiwaan juga, misalnya kayak contohnya kalau di Belanda kan, kalau kita ngebunuh di luar full moon katanya dia gangguan jiwa nih. Kalau dia ngebunuh di luar itu kan masuk penjara, kalau nggak masuk ke rumah sakit jiwa. Sampai ke interaksi ke magnetik, ke listrik ke tubuh manusia juga terjadi. Nah kalau di satanik tuh Kak, pertemuan itu selalu full moon. Full moon untuk perempuan utama yang dipilih Lucifer untuk menjadi pemaisurinya. Itu full moon, Sister of the Light itu perempuan full moon. Untuk permaisurinya. Ya, baru nanti kan kalau Amerika tuh kayak ada warlock. Warlock itu red moon. Oke. Bukannya 3 hari lagi black moon? 3 hari lagi ya? Ya katanya kalau nggak salah ada berita bulan yang menghitam. Coba itu nanti ada apa namanya? Ada rentang-rentang timenya. kumpul lah tuh mereka Kak. Iya, cuman kan kalau kita kan udah orang percaya, mau ngapain lagi sih sama yang moon. Gua aja lebih suka nonton Sailor Moon. Tara, gitu kan. Dengan kekuatan bulan. Yo, dengan kekuatan bulan. Aku istirahat. Oke. Jadi kayak begitu. Terus fenomena alam kita lihatnya hanya orang-orang tertentu bisa melihat fenomena alam yang ada di atas sebelum terjadi. Nah, kalau kan banyak nih artis luar negeri yang masuk ke satanik atau Illuminati. Nah, artis Indonesia ada? Ada. Cari aja di websitenya satanik. Nih mohon maaf nih. Nih dicontohin ya. Kayak ini kita terus teriak fuck you Nabi. Nah itu baru sesat. Kalau perlu orang kita gorong bareng-bareng. Iya. Tapi kalau dia memuji Allah di Yaman, Arab, bahkan mereka bisa lompat-lompat kan kayak nari Inggris yang Sufi, tari Sufi. Ya itu kan. Terus kita, maksudnya kalau dari sisi gue pribadi menjadi nggak baik kalau memang kayak lagu-lagu yang tidak